Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dengan saya Bung Ropan. Maaf ini baru saya bisa mengupload konten video saya karena memang baru saja tiba di rumah setelah saya bersama Pak Hamdan Hamadan, ya, salah satu tenaga ahli di Kemenpora urusan diaspora dan kepemudaan. Itu kita ada bincang-bincang di Nusantara TV bareng Boy Noya. Bicara tentang tim nasional, teman-teman, ya. Pasti kalau teman-teman mengikuti, itu silakan di Nusantara TV Sport Cash. Di situ bicara tentang upload tim nasional U20 termasuk timnas senior, ya, dengan pemain-pemain diaspora. Ini seru kita berbicara. Sehingga saya tidak bisa menonton, tadinya ada mau pengen ke Stadion Madia menyaksikan Indonesia lawan Timur Leste untuk pertandingan di grup F kualifikasi atau pra-Piala Asia U20. Tapi saya sebelum itu saya sudah meyakini kita akan menang, ya. Dan Pak, itu kemenangan memang 3-1, ya. Teman-teman sudah tahu semua. Tapi kemenangan kali ini memang agak spesial. Bukan spesial karena apa? Karena Timur Leste memberikan perlawanan, ya. Kalau dengan Maldives kan Maldives banyak turun ke bawah, ya, membentengi gawang mereka karena mereka sudah takut duluan lawan kita. Ya, dan akhirnya kita akan menang dengan 4 gol. Mereka hanya counter attack. Tapi Timur Leste ini bermain dengan baik sekali, ya. Skill individu mereka berjalan dengan baik. Gol balasan dari Luis Figo, pemainnya masih kecil sebenarnya. Kecepatan mereka, ya. Dia berhadapan one on one dengan Iqbal Wiyange, dia tidak takut, bahkan dia bisa mengalabui Iqbal dan menaklukkan Ikram dengan memplacing bola ke sisi kiri Ikram, ya. Dan itu gol yang baik saya pikir dengan suatu transisi permainan yang cepat dari Timur Leste dan mereka bisa membobolkan gawang kita. Jadi ini gol pertama yang menjebol gawang timnas U20 kita. Di babak pertama memang ya kita sudah unggul 2-0 lah. Dan siapa lagi kalau bukan dibuka, kan saya sudah bilang di konten video saya sebelumnya. Jens Raven berpotensi akan bikin gol dan dia membuat gol. Ini gol kedua dia setelah melawan Maldives atau Maladewa, juga dia bisa membuat 1 gol. Dan luar biasa pemain ini, baru 2 menit aja pertandingan, bahkan mungkin di 2-3 menit pertama dia sudah mengancam gawang lawan, ya. Dan hampir saja gawang Timur Leste itu kebobolan. Dan akhirnya di menit 13 dia bisa memanfaatkan suatu operan dari Buffon dan tembakan keras dia masih di mental lagi, ya gawang dari Timur Leste, dan dia reboundnya sangat cepat kaki kiri dia untuk bisa membolkan gawang Timur Leste. Saya pikir gol ini yang membangkitkan semangat tentunya bagi Indonesia, bagi tim asuhan Indra Safri. Ya, 3 menit kemudian ada gol lagi yang lahir, ya, dibuat oleh Rizky Afrizal. Lagi-lagi bola dari sisi kanan untuk pertahanan sebelah kiri Timur Leste, umpan dari Tony Firmansyah. Nah, menarik. Gol ketiga Indonesia. Ragil yang masuk di babak kedua. Umpan dari Donitri, asis. Dimanfaatkan dengan sangat baik. Tapi yang menjadi saya bilang tadi spesial, karena Raven selalu bergerak sangat baik. Pengambilan posisi dia, ya, dia tidak diam di satu tempat, kiri kanan dia. Dan lihat gol kedua. Setelah dia membuat gol, ya, Raven itu dari dia dulu sebelum Tony Firmansyah masuk dan diselesaikan oleh Rizky Afrizal, ya. Gol kedua. Perhatikan gol ketiga. Dari sisi kanan pertahanan lawan, Raven melebar, ya, melebar ke sana, memberikan kesempatan ruang kepada Ragil yang masuk, yang tidak terkontrol oleh barisan belakang Timur Leste. Kemudian kerjasama dia dengan bagus ketika Doni minta bola untuk overlap ke depan. Raven itu sangat jeli, ya. Dia tidak main egois, ya, tapi dia langsung memberikan umpan terobosan ini dan akhirnya dimanfaatkan dengan umpan crossing dari Doni, kapten timnas U20 kita. Dan dengan mudah sekali Ragil bisa membuat gol, ya, untuk membuat kita 3-1, ya, sehingga ini modal bagus buat kita, kemenangan kita ini untuk memuncaki klasemen di grup F. Di posisi kedua Yaman memang, ya. Setelah Yaman sebelum pertandingan Indonesia Timur Leste mengalahkan Maladewa, ya, dengan 3 gol. Jadi kita masih unggul sebenarnya dengan selisih gol melawan Yaman. Pertandingan yang seru yang menentukan ini bagaikan final itu akan terjadi pada hari Minggu 29 September. Ya, di tempat yang sama di Stadion Madia, kita akan bertarung dengan Yaman. Ya, Yaman cukup menang 1-0 untuk bisa mereka langsung lolos ke sini. Nah, kita harus hati-hati. Berbeda karakter permainan Yaman tentunya dibanding Maldives, dibanding Timor Leste, ya. Ini yang real final sebenarnya. Kekuatan ini pasti Yaman juga nonton, ya. Kita bermain, ya. Melawan Timor Leste dan juga kita melawan Maladewa sebelumnya. Mereka punya pemain-pemain yang oke, Abdul Rahman, ya, oke, Abdullah Sakit bagus, Abdul Aziz juga oke bermain. Ya, pemain-pemain ini semua harus diperhatikan oleh pemain-pemain kita, terutama
lini belakang kita yang kemarin itu sempat bobol kalau bisa dilihat ya. Dengan serangan balik dari Timor Leste, dan Timor Leste selalu bisa membuat gol ya. 2 pertandingan mereka memang kalah dengan skor yang sama 3-1, tapi selalu bisa membuat gol. Bakhito kemarin ketika melawan Yaman bisa membuat gol, dan sekarang giliran Luis Figo. Luis Figo ini pemain yang sangat cepat. Untuk babak pertama dia menyusahkan pertahanan kita. Ada peluang sebenarnya bagi Luis Figo untuk bisa mencetak gol ya. Nah, oke. Kita kembali ke Raven. Ini pemain yang saya pikir ini sangat berkelas, masih sangat muda. Oke, tapi reading the game dia ini bagus sekali. Ketenangan dia. Yang paling penting naluri dia mencetak gol. Pada timing yang tepat selalu. Gol pertama lihat ketika dari rebound di sana dia tahu persis untuk punya kecepatan masuk mencetak gol. Di gol dia mencetak gol pertama ketika melawan Maldives ya. Gol pertama dia maksudnya setelah ada gol pertama yang placing yang sangat bagus ya dari Aditya. Ya, kemudian Figo, dan kita bisa melihat bagaimana Raven dan posisi yang tepat, dia dapat bola, ya, langsung dia mendorong bola dengan sangat mudah. Ya, selalu pada posisi yang tepat, tapi cara dia bermain, ya, tidak dalam satu posisi saja, tapi dia selalu meminta bola, membuka ruang untuk datang pemain-pemain gelandang, kami from behind dari tengah masuk, ya, termasuk dengan Ragil tadi kita lihat di babak kedua, dan dia bermain dengan visi bermain bola yang sangat oke, masih muda, jadi saya pikir wajar dia untuk dilirik, dilihat dulu oleh STY apakah dia layak, ya tentunya nonton ini untuk bermain karena kita lagi butuh nomor 9. Ya, coba-cobalah saya pikir ya. Tapi semua keputusan ada di STY. Banyak yang bilang ini terlalu cepat, terlalu muda. Tapi kan semua ada di STY. Banyak juga pemain-pemain muda di tim senior kita kan. Yang masih seperti dia Marcelino juga masih pemain yang muda yang ada. Jadi banyak ya. Rafael juga pemain yang si muda. Jadi tidak ada salahnya juga untuk bisa mencoba. Tapi lagi-lagi kembali ke STY untuk bisa melihat ini. Karena setelah melawan Yaman kan sudah selesai. Kita harus bisa menang atau paling tidak imbang melawan Yaman untuk menjadi juara grup dan kita langsung lolos ke Cina untuk putaran final pada 6-23 Februari 2025. Itu yang kita tunggu nantinya. Ya, tapi kalau jangan hanya untuk bisa mencari seri saja. Kita harus menang melawan Yaman sehingga full, mantap, sempurna dengan 9 poin. 3 main, 3 menang, tanpa seri, tanpa kalah. Sekarang kita memasukkan 7, kemasukan 1. Yaman di posisi kedua memang hanya selisih 1 gol dengan kita. Jadi harus hati-hati memang. Boleh saya bilang tadi cukup mencari seri tapi jangan. Sepak bola kita di kandang didukung penuh supporter kita yang fanatik, kita harus bisa menang. Saya yakin kita bisa mengalahkan. Yang penting kita lebih tenang, lebih sabar bermain ya. Kalau melawan Timur Leste kemarin itu kelihatan sekali. Indra Safri hanya menggantikan 1 pemain ya. Mesal yang masuk mengisi posisi di belakang mendorong Buffon lebih ke depan ya, agak ke sayap Buffon. Itu yang terjadi dengan pergerakan di gol pertama Raven. Dan Donitri sebagai kapten ke-11 ada di kiri, pemain yang bagus ya Donitri. Nah, kontrol di tengah ada tetap Tony Firmansyah dan Aditya. Sebelum ada pergantian di belakang itu kan selain Mesal tetap bersama masih ada Iqbal dan Kadek, Ikram di bawah Mistar. Nah, di depan ada Rizky Afrizal, kita tahu bersama ya dengan Raven. Tentunya ada di sana ya dengan Abdul Manan ya, Adliansa di sana. Nah, pergantian yang dibuat oleh coach Indra ya memasukkan Denis Figo, Mauri di posisi gelandang di sini dan termasuk dengan Ragil di babak kedua dan kita bisa memenangkan laga. Itu yang paling penting bagi kita. Ya, tapi tentunya ada evaluasi lah. Dengan kebobolan gol serangan balik yang cepat dari Timor Leste akan menjadi evaluasi saya pikir bagi Indra Safri untuk belakang itu lebih tenang tentunya, lebih disiplin menjaga daerah ya termasuk menjaga lawan. Nah, kita kan sudah ada pengalaman ketika 1-on-1 ya Iqbal gagal untuk bisa menghadang seorang Luis Figo yang masuk, Mesal agak ketinggalan untuk bisa mengejar. Jadi ini menjadi pelajaran tentunya untuk tidak terulang lagi di saat akan menghadapi tim yang lebih kuat. Secara kualitas Yaman di atas Maladewa, di atas Timur Leste. Jadi memang pas ketemu dengan kita. Tinggal nanti kita akan saksikan bersama-sama pada hari Minggu. Saya yakin tetap kita akan bisa mengatasi Yaman. Ya. Selamat buat Indonesia. Sudah memenangkan 2 pertandingan. Tapi masih ada 1 tugas lagi. Atasi Yaman. Dan kita bisa melenggang dengan baik menuju ke Cina. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.